Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helawati, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4, kelas 4D. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian, di mana materi ini terdapat pada mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dianisa Istopa, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Ada beberapa poin yang saya jelaskan dalam materi ini. Yang pertama itu tentang pengertian skala pengukuran. Apa itu skala pengukuran? Langsung saja, skala pengukuran itu merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai alat acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas akan menghasilkan data yang kuantitatif berat emas dalam satuan miligram bila digunakan untuk mengukur meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala milimeter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Selanjutnya, macam-macam skala pengukuran. Skala dalam ilmu statistik, skala pengukuran itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu skala nominal. Skala nominal itu merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatnya paling rendah di dalam suatu penelitian. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antara tingkatan. Jarak atau interval antara tingkatan juga tidak harus sama. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bila digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkat. Jarak atau interval antar tingkatan pun sudah jelas. Hanya saja tidak memiliki nilai nol atau mutlak. Yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Selanjutnya, contoh-contoh dari macam-macam skala tersebut. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal contohnya itu seperti misalkan menjelaskan agama. Ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Ini hanya bersifat membedakan saja. Yang selanjutnya, skala ordinal. Contohnya misalkan dalam variabel nilai huruf mutu pada perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, D, dan E. Pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar dari B dan seterusnya. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval seperti pada jam 00 bukan berarti waktunya kosong atau tidak ada nilainya, karena jam 00 sendiri masih menunjukkan waktu di mana jam 00 sama dengan jam 12 malam. Skala rasio, contohnya misalkan nilai ujian matematika Tano adalah 50, sedangkan nilai Tony adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tony adalah 2 kali nilai Tono. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial ada beberapa. Yang pertama yaitu skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Yang kedua yaitu skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe Goodman akan didapat jawaban yang tegas, yaitu seperti ya, tidak,
benar, salah, dan lain-lain. Selanjutnya, skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda ataupun checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinu dalam nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Yang keempat itu skala rating. Dalam skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif, kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena dalam alam misalnya panas, kalorimeter, suhu, termometer, panjang misalnya meteran, dan sebagainya. Instrumen-instrumen tersebut mudah didapat dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial umumnya dan bidang ekonomi dan bisnis khususnya yang sudah baku sulit ditemukan. Untuk itu, penelitian harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan dalam penelitian, misalnya bentuk instrumen, checklist, pilihan ganda, rating, skala, dan lain-lain. Bentuk instrumen yang dipilih antara lain tergantung pada metode pengumpulan data yang akan digunakan seperti angket, observasi, dan wawancara. Kapan ketiga bentuk instrumen penelitian digunakan? Yaitu pertama, angket. Angket digunakan bila responden jumlah besar dalam membaca dengan baik dan dapat mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi itu digunakan bila proyek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, responden kecil. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara itu digunakan bila ingin mengetahui hal-hal yang responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Gabungan ketiganya digunakan bila ingin mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan konsisten. Selanjutnya, cara menyusun instrumen. Yang pertama, peneliti harus mampu membuat instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Yang kedua itu, dari variabel penelitian tersebut diberikan definisi observasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur dan kemudian dijabarkan menjadi butiran pertanyaan atau pernyataan. Yang ketiga itu matriks. Pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen dibuat untuk memudahkan penyusunan instrumen. Variabel penelitian atau tingkat kekayaan. Indikator itu seperti rumah, kendaraan, tempat belanja, pendidikan, jenis makanan yang sering dimakan, jenis olahraga yang dilakukan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Judul, gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terdapat iklim kerja organisasi. Judul tersebut terdiri atas 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Masing-masing instrumennya adalah yang pertama itu instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan. Yang kedua itu instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan, dan yang ketiga itu instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Dengan skala ini, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari
sangat positif sampai sangat negatif, yaitu seperti sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberikan skor. Gaya kepemimpinan yang baik tergantung pada situasinya. Pada saat menjelaskan tugas-tugas kelompok, maka ia harus bergaya direktif, dan pada saat menunjukkan hal-hal yang dapat menarik minat anggotanya, maka ia harus bergaya suportif, dan untuk merumuskan tujuan kelompok, maka ia bergaya partisipatif. Menilai pemimpin akan lebih objektif bila sumber datanya menggunakan berbagai kelompok yang terlibat dengan pekerjaan pemimpin. Untuk itu, maka akan objektif bila sumber datanya adalah bawahan, teman kerja, atasan bila ada, dan yang bersangkutan. Seperti pemimpinnya menilai dirinya sendiri, itu lebih baik. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan dari materi skala pengukuran dan instrumen penelitian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.